simak berikut video daripada profil dari Pak Dodi ini. Ya, selamat menyimak. Bapak dan Ibu yang sama berbahagia, itu tadi video profil dari pemateri kita yang kedua. Baik, saya dulu untuk slide berikutnya. Ya, halo, suara saya bisa terdengar Bapak Ibu? Masih. Terdengar. Pak Fedri, apa kabar? Sudah hadir malam hari ini? Iya. Ya. Suaranya kurang besar Pak, kurang terdengar. Terdengar ya? Halo? Halo? Ya. Ya. Masih kurang terdengar Pak Said? Oke, mantap, mantap. Iya. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja berikan panggung ini kepada beliau. Sekali lagi bantu saya untuk panggil Pak Fedri ya. Jadi panggil Pak Fedri, ucapannya Pak Fedri, ayo naik panggung. 1, 2, 3. Pak Fedri. Pak Fedri, ayo naik panggung. Silakan Pak Fedri. Ayo Pak Fedri. Jaringan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Alhamdulillah. Baik. Mas, semangat. Ya, oke. Ini tadi Pak Said sudah mencoba mengtes peserta apakah masih fokus nih. Saya juga akan coba tes. Ini saya ada sebuah buku ya. Ada sebuah buku ya. Bukan ya? Ya meja. Oh, bukan ya. Berarti masih fokus ya. Fokus. Jadi Pak, coba. Yang tolong dibuka audionya Pak Said. Ya meja. Jam meja, oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Yang lain silakan. Nggak mungkin jam tangan kan? Ini boleh juga. Itu yang di belakang saya. Iya, jam meeting, tidak mungkin juga jam tangan ya. Ya. Baik. Yang saya maksud di sini bukan fisik dari jamnya, ya, tetapi adalah waktu. Ya. Waktu memiliki spesifik berbeda dengan yang lain. Apa spesifikasi dari waktu? Ada yang tahu nggak? Coba dibuka audionya. Waktu dari hal yang lain apa sih yang lebih spesifik dari waktu? Ada yang tahu? Ya, Bapak Ibu silakan. Ada yang tahu? Tidak bisa diputar kembali. Ya, waktu tidak bisa diputar kembali.
kembali. Benar. Mobil bisa Itu boleh dapat dompet tuh Ibu Lira. Baik, siapa tadi? Silakan Siapa tadi yang bicara tadi? resennya, Mas. Siapa yang jawab? Tadi Raffi Fabian. Pak Fabian. Raffi Ya. Raffi Oh, Fabian. Raffi Fabian. Tangan dulu untuk Pak Fabian. Oke. Jadi kembali. Oke. benar ya, waktu tidak diputar kembali. Artinya waktu itu bersifat maju terus, ya, pantang mundur, tidak pernah kenal kata mundur. Ya, benar sekali Mas Fabian. Mas atau Bapak nih? Mas, Saya panggilnya. Mas. Boleh Mas, beliau. Oke. Ya, menyangkut dengan waktu ya, ini ada sebuah kisah yang akan saya coba ceritakan pada kesempatan malam hari ini. Sebuah keluarga dengan seorang ayah yang sudah tua dan sakit-sakitan. Kemudian ada 3 orang putra. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang berada di pinggir sebuah hutan. Ya, kemudian suatu kali sang ayah memanggil ketiga putranya. Dalam keadaan sakit, beliau panggil ke putranya. Kemudian ketiga putranya menghadap kepada ayahnya yang sedang sakit. Berkatalah sang ayah, "Wahai anak-anakku, ayo kalian segeralah pergi ke hutan. Kalian ambillah buah-buahan yang ada di hutan. Sebagai bekal bagi kalian telah ayah siapkan peralatan parang, sarung tangan, kemudian sepatu boot dan karung untuk menempatkan buah-buahan itu. Apakah itu saja tugas kami, ayah?" Kata anak yang pertama. "Benar anakku, cuman itu yang harus kalian lakukan. Tetapi pesan ayah, kalian harus segera pulang. Begitu kalian selesai menyelesaikan tugas kalian kembali ke rumah. Ya, pergi ke hutan. Di sana, sampai di hutan, setelah melewati sungai dan gunung, sampailah di hutan. Apa yang terjadi? Yang pertama, dia langsung mencari buah-buahan yang terjatuh. Dia punguti buah-buahan yang terjatuh, dia masukkan ke karung. Apakah itu buah-buahannya ada yang masak, ada yang masih belum masak, kemudian ada yang busuk, termasuk ranting-ranting dia masukin ke karung. Kemudian termasuk juga daun-daunan kering juga dimasukkan ke karung. Sehingga dia mencari yang terdekat dan yang jatuh. Kemudian anak yang kedua, apa yang dia lakukan? Anak yang kedua, dia menjangkau buah-buahan yang ada, yang dapat dia jangkau, dia masukkan ke karung. Ada yang masak, dia masukkan ke karung. Ada yang besar, dia masukkan ke karung. Yang kecil, masuk karung. Kemudian ada yang busuk pun dia masukkan ke karung. Asal dia dekat dan bisa dijangkaunya, maka dia masukkan ke karung. Bagaimana dengan anak yang ketiga? Anak yang ketiga, dia ambil yang masak aja, yang ranum saja, yang wangi saja, yang dimasukkan ke karung. Dia bisa jangkau, dia ambil yang masak, yang matang, yang jika tidak bisa dijangkau, dia ambil dan pakai parang. Kemudian jika tidak bisa diambil dengan parang, dia naik ke atas pohon, dia panjat dan ambil, tetapi dia ambil yang masak saja, yang terbaik saja, yang besar saja, yang wangi saja. Singkat cerita, selesai mengumpulkan buah-buahan dan mereka pulang ke rumah melewati jalan yang sama sehingga mereka akhirnya sampai ke rumah. Sampai mereka di rumah, apa yang terjadi? Mereka temui ayahnya, kemudian ayahnya berkata, dan kata-kata ayahnya membuat anak yang pertama ini menangis jadi-jadinya. Dia menangis, dia menyesal. Kemudian anak yang kedua, apa yang terjadi? Anak kedua dia tertunduk lesu. Dia tidak bisa berkata-kata mendengar ucapan dari ayahnya ini. Tetapi anak yang ketiga dia tersenyum.
dia tersenyum dan merasa telah memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, kira-kira apa yang dikatakan oleh sang ayah? Apa yang dikatakan oleh sang ayah? Ternyata yang dikatakan oleh sang ayah adalah, wahai anakku, sebenarnya sebentar lagi akan terjadi hujan badai. Akan terjadi apa, Bapak Ibu? Hujan badai. Hujan badai. Ya, biasanya kalau terjadi hujan badai, pohon-pohonan akan tumbang. Buah-buahan pun akan berguguran. Dan kita tidak akan bisa keluar rumah berminggu-minggu lamanya. Jadi, buah-buahan yang telah kalian ambil, itu adalah cadangan makanan kalian selama berminggu-minggu. Dan itu untuk makanan kalian sendiri. Itulah yang membuat anak pertama menangis sejadi-jadinya. Anak kedua tertunduk lesu. Anak yang ketiga, dia tersenyum. Nah, Bapak Ibu, dari cerita yang tadi, apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita itu? Boleh dibuka audionya? Kira-kira apa yang bisa kita ambil? Ketiga anak ini persamaannya dan perbedaannya apa? Kira-kira apa? Bisa dibuka audionya? Dibantu Pak Said? Ya. Apa persamaan dan perbedaan antara ketiga anak tersebut? Ya, silakan Bapak Ibu, saya bantu buka audionya. Ya, Mas Fatur mau menjawab? ada yang mau jawab? Dan Mbak Novi, Mas Ada di Rahardian. kolom chat juga. Silakan di kolom chatnya juga. Mas Rahul Raihan, silakan. Mas Fajar Aminullah. Baik, Bapak Ibu silakan. Ya. Oke, sepertinya malu-malu orang ini semuanya, Pak. Jadi kita coba ya. Boleh. Hikmah yang ada di dalam cerita tadi. Ketiga anak-anak sama-sama diberi waktu yang sama, sama-sama diberi fasilitas yang sama, sama-sama mendatangi hutan yang sama. Ya. Itu persamaan mereka. Tetapi apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah hasil yang mereka peroleh. Dan ternyata hikmahnya adalah, ternyata apa yang kita lakukan itu kembali kepada diri kita sendiri. Apa yang kita usahakan akan menjadi milik kita sendiri. Jadi kalau seandainya kita sudah berjuang, mungkin dalam studi, mungkin dalam bekerja, mungkin dalam berbisnis, introspeksi. Kalau ternyata kita belum berhasil, kita lihat cara yang kita lakukan. Apakah kita, anak yang pertama dia melakukan asal-asalan, yang penting kerjanya selesai. Anak yang kedua, dia melakukan dengan setengah-setengah. Dan anak yang ketiga, dia melakukan dengan serius. Ya. Sehingga mereka mendapatkan hasil yang berbeda. Ya. Jadi waktu mereka sama, peralatan mereka sama, kemudian tempat mereka sama, tetapi mereka mendapatkan hasil yang berbeda. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, lanjut ke slide berikut Pak Said. Nah, ini kita langsung masuk ke materi yang sebenarnya ya. Ada yang tahu judul materi saya pada malam hari ini? Ada yang tahu? Silakan dibuka audionya. Ada yang tahu judulnya? Ada yang tahu judulnya? Ya, Bapak Ibu, ada yang tahu judul materi kita pada malam hari ini? Bersemangat. Fight. Ada yang tahu di kolom chat juga boleh? Ada nggak yang menyimak judul materi kita, materi malam ini? Fight. Silakan. Siapa yang pertama? Mau jawab. Fight. Ada yang bisa jawab? Simple. Fight. Ya.
Judulnya adalah jurus Jurus rahasia. rahasia fight. Fight. 5 langkah jitu sang pemenang. Ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke jurus fight-nya itu 5 langkah itu, sebelum itu kita ada syaratnya dulu ya. Langkah-langkah awal atau jurus awalnya adalah langsung lanjut Pak Said. Sebelum kita masuk ke jurus fight-nya, kita harus langkah awalnya adalah pertama kita atasi rasa malu. Ya, kita atasi rasa malu. Dan kedua, kita tingkatkan rasa percaya diri. Dan yang ketiga, Pak Said, silakan. Miliki mindset pemenang. Ya. Jadi ada 3 syarat utama sebelum kita masuk ke jurus fight. Pertama, kita atasi rasa malu. Yang kedua, kita tingkatkan rasa percaya diri. Kemudian kita miliki mindset pemenang. Ya. Lanjut Pak Said. Oke. Bagaimana caranya untuk mengatasi rasa malu? Ya. Bagaimana caranya kita mengatasi rasa malu? Ya, ternyata rasa malu itu, tak Bapak-bapak, itu teman-teman, itu rasa malu itu adalah fitrah manusia, ya, hal yang lumrah, dan kita harus memiliki rasa malu karena ya, lanjut Pak Said. Rasa malu karena itu adalah fitrah, dan rasa malu yang kita miliki itu harus kita tempatkan pada tempatnya gitu. Nah, kita malu berbuat kejahatan, kita malu berbuat kecurangan seperti itu. Ya. Kemudian sebaliknya, jika kita melakukan kebaikan, ya, kita tidak perlu malu dan kita harus menyimpan rasa malu kita tersebut. Ya. Itulah caranya yang cepat untuk mengatasi rasa malu. Kita sadari bahwa rasa malu adalah fitrah manusia dan wajib ada dalam diri kita. Ya, itu adalah hal yang biasa memiliki rasa malu. Yang harus kita lakukan adalah kita tempatkan rasa malu itu pada tempat yang semestinya. Ya, kita malu berbuat keburukan, kita malu berbuat kejahatan dan kecurangan, dan untuk kebaikan kita simpan rasa malu tersebut. Oke, baik, lanjut Pak Said. Kemudian bagaimana? Jadi yang kedua ya, syarat yang kedua adalah bagaimana caranya meningkatkan percaya diri. Ya, bagaimana cara meningkatkan percaya diri? Nah, kita harus tahu ya, setiap manusia pasti dia memiliki kelebihan ya, dan pasti dia memiliki kekurangan masing-masing. Jadi kita ini masing-masing, siapapun kita pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya. Nah, kemudian tugas kita adalah kita temukan kelebihan kita. Ya. Apa kelebihan kita? Apa yang bagi kita mudah dan bagi orang susah? Apa yang bagi kita cepat, orang lain lambat mengerjakannya. Nah, setelah itu kita temukan, maka kita prioritaskan untuk meningkatkan kelebihan kita. Kita pupuk kelebihan kita. Demikian. Itulah caranya yang cepat untuk meningkatkan percaya diri. Baik, lanjut Pak Said. Jadi ya, sudah 2 ya, sudah 2. Ada tadi ya, ada yang bisa mengulang lagi yang 2 sebelumnya? Ini yang ketiga, syarat yang ketiga. 1-2-nya ada yang masih ingat? Masih. Ada, coba siapa tuh? Saya Ya, silakan. Ermi Sola, Pak. Ibu Arni Sola. Dari mana nih, Bu? Saya Makassar, Pak. Oh, Makassar. Ya, silakan, Bu. Ada yang masih ingat di dua poin yang saya sebut tadi, syarat? Yang pertama, atasi rasa malu. Mantap, Walaupun terus. itu fitrah kita, tapi Ya. untuk hal yang baik, Bagus. simpan itu rasa malu supaya Ya. bisa maju. Betul, Nah, betul. kemudian yang kedua, Kedua. tingkatkan rasa percaya diri. Oke, betul sekali apa Ibu. Tepuk tangan untuk Ibu apa tadi, Bu? Terima kasih. Bu Ermi. Bu Erni, ya, tepuk tangan semua. Ya, terima kasih. Ya, ternyata Bu Erni dapat menyebutkan 2 syarat ya, syarat sebelum kita masuk ke jurus fight. Ada 3 syarat.
Yang ketiga adalah kita miliki mindset sang pemenang. Kita miliki apa? Mindset sang pemenang. Nah, apa saja itu mindset sang pemenang? Ya, lanjut Pak, saya ada beberapa. Pertama, jangan takut gagal. Nah, kenapa? Karena gagal itu adalah bagian dari keberhasilan kita. Kita harus habiskan jatah kegagalan kita. Ya, kegagalan itu adalah hal yang harus kita lalui sebelum kita mencapai suatu keberhasilan. Yang kedua, kita harus bekerja keras. Ya, bekerja keras. Ya, di samping kita bekerja cerdas, kita juga bekerja keras. Ketiga adalah konsisten dan sabar. Ya, kita konsisten dan sabar. Lanjut, kita berkomitmen dengan pekerjaan dan apapun yang sedang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah pantang menyerah. Oke, ada 5 ya mindset pemenang. Pertama, jangan takut gagal karena gagal itu juga biasa. Kedua apa? Kita kerja keras. Ya, di awal-awal kita berusaha, berbisnis, kita pasti harus kerja keras. Baru nanti kerja cerdas. Lanjut, ketiga adalah konsisten dan sabar. Yang 4, komitmen. Yang kelima, Pantang menyerah. oke, itulah mindset sang pemenang. Oke. Luar biasa. Baik, kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, kita lanjut ke jurus yang sebenarnya. Ya, kita masuk ke jurus yang sebenarnya. Oke, ya nih. Ini apa nih Bu? Gambar apa nih? Ini lomba lari Pak. Lomba lari ya. Ada yang lain? Atau saling mengejar ya? Saling mengejar ya. Ada yang lain nggak? Atau berburu cimol kayaknya. Ada yang dikelomcet nggak? Ngejar layangan itu. Ini gambar apa nih Bapak Ibu? Lari. Lari. Menang. Dia bisa memutuskan pita itu. Nah, di garis Gambar ini. adek ngejar kakaknya Bu Pak. Melari sebagai pemenang. Di belakang Pak. kecil ya. Iya. Baik, dilanjut Pak Said. Itu kita buka. Ya, jurus pertama apa? Ya, 5 langkah sang pemenang ya. Jurus pertama, first. Nah, apa itu first? Yang pertama. Artinya apa? Kita setiap bekerja, belajar, kita berusaha untuk menjadi yang pertama. Seperti itu. Oh luar biasa. Berarti seperti ini ya Pak ya? Motor Iya, yang seperti itu. terdepan. Iya, duluan mendapatkan kita. Kita duluan. Bukan hasilnya apa ya, tapi usahanya. Ya, kita lebih menekankan kepada usaha. Kalau hasil itu Allah yang menentukan. Kita berusaha yang terbaik. Kita berusaha untuk yang pertama. Kita berusaha untuk yang terbaik. Nah, itulah jurus pertama. Fight. Nah, oke, lanjut yang kedua. Apa? Ini apa nih? Gambar apa nih? Segala hati. Kedua. Oh itu ya. Sakit hati ya. Hati. Apa Bapak Ibu? Ya, ini lanjut Pak Said. Ada yang Yang satu kedua Pak? adalah ya, langkah yang kedua jurusnya adalah Integritas. integritas ya. Integritas ini apa? Bahasa sederhananya. Bahasa sederhana dari integritas ini apa? Ya, ada yang tahu? Silakan Raisa. Integrity. Bapak Ibu. Kesatuan. Ya. Ya. Bahasa sederhananya apa, Pak? Konsistensi. Ya. Yang lain? Amanah. Amanah. Ini siapa tuh yang jawab? Amanah ya. Amanah. Ya Pak Fahrudin ya yang menjawab amanah. Integrity. Ya. Apa Termasuk itu Pak Faridin mah. integritas? Oh, jadi bikin integrity. Nah, baik. Luar biasa jawaban semuanya. Jadi integritas ini bahasa sederhananya adalah kita selalu berbuat yang terbaik, berbuat yang baik, apakah itu disaksikan oleh orang atau tidak disaksikan oleh orang. Itu yang bahasa sederhananya. Jadi misalnya kita belajar, apakah itu dilihat oleh guru, dipelototin sama dosen, kita tetap berusaha yang terbaik.
mau sholat misalnya kalau bagi yang muslim dilihat atau tidak dilihat oleh tetangga, oleh keluarga, kita tetap melakukan yang baik. Jadi tanpa atau tidak ada orang dipuji atau tidak dipuji, kita tetap lakukan yang Terbaik. ya, itulah integritas. Ya, lanjut ke yang jurus yang ketiga. Nah, ini apa ini jurus yang ketiga kira-kira? Kalau jurus ketiga kan ada tadi F, ada I, sekarang G. G ini apa kira-kira? God, ya betul sekali. Ya lanjut. Ya, yang ketiga adalah God ya. Apa itu God? Oh ya, Allah atau Tuhan ya. Ya, kenapa kita tempatkan di tengah? Bukan berarti Tuhan nomor 3 ya. Bukan nomor 3 Tuhannya, tetapi terpusat kepada Tuhan semuanya. Ada 5 jurus dan semuanya berpusat kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, jadi walaupun kita berusaha, kita tetap ya hasilnya nanti Tuhan juga yang akan menentukan. Kita wajib berusaha sebagai manusia. Baik, yang keempat. Nah, ini apa nih? Ini apa nih? Kira-kira apa? Ini apa kira-kira? Wah, cinta. Siapa tuh Pak Imam Purwanto? Cinta kan? Hati. Hati. Iya. Iya, lanjut Pak. Apakah benar hati atau cinta? Oh no, love. Heart, ya. Saya heart, hati. Hati. Cinta dengan hati kata Pak Imam. Ya. Ya, itu yang keempat adalah heart. Ya. Jadi tidak cukup dengan otak saja, tapi juga kita butuh hati. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini mungkin ada dosen-dosen di sini atau mungkin ada guru-guru. Bu Siti masih ada Bu Siti? Bu Siti masih hadir Pak. Masih ada ya? Nah, gini Bu Siti. Misalnya peraturan di sekolah, misalnya seperti ini. Siswa-siswa harus memakai baju putih dan sepatu hitam ya, misalnya ya. Nah, murid Bu Siti ada 30 orang ya, 30 orang. Nah, setelah disampaikan peraturan sekolah, semuanya harus pakai baju putih dan sepatu hitam. Nah, ternyata ada 2 orang yang tidak patuh Bu Siti. Nah, tidak patuh, jadi 28 orang itu memakai baju putih dan sepatu hitam, ya. Tapi yang 2 lagi, yang satunya memakai sepatu warna pink, yang satu lagi memakai sepatu berwarna oranye. Oke. Nah, setelah yang ditanya, pertama yang ditanya adalah yang memakai sepatu pink. Setelah ditanya, kenapa kamu tidak pakai baju sepatu yang berwarna hitam seperti peraturan sekolah? Wah, saya nggak suka dengan sepatu hitam. Saya sukanya sepatu yang pink gitu ya. Saya suka warna pink seperti itu. Itu tindakannya apa, Bu Siti? Kalau yang lainnya sudah pakai sepatu hitam, tetapi ada satu lagi murid yang memakai sepatu pink. Alasannya bukan dia nggak mampu beli, suka pakai sepatu hitam dan lebih suka sepatu pink. Nah, gimana Bu Siti? Ya, biasanya diberi sanksi. Ya, diberi sanksi Bu ya. Beri sanksi. Oh, diberi jajan juga Bu. Wah, patuh sekali. Oke, luar biasa Bu Siti ya. Ini guru kita nih dari Papua. Ya, baik Bu Siti. Nah, itu yang pertama ya, yang satunya ternyata dia sanggup beli yang warna hitam, tetapi dia nggak suka warna hitam, dia beli yang pink karena dia suka warna pink. Nah, ada satu lagi yang ternyata juga tidak patuh, dia pakai warna oranye, sepatu warna oranye. Ya. Setelah ditanya apa jawabannya, dia katakan, Pak Guru atau Bu Guru, saya bukannya tidak mau memakai sepatu yang berwarna hitam, tetapi saya tidak sanggup membelinya. Ini yang saya pakai adalah sepatu bekas dari kakak saya, itu pun sudah dalam keadaan robek. Saya tidak sanggup untuk membeli. Nah,
Jadi yang kedua ini ternyata dia memang tidak sanggup untuk membeli. Ya. Orang tuanya pun kehidupannya pas-pasan. Nah, disinilah yang dibutuhkan hak itu tadi. Hak, ya. Kalau Ibu Siti gimana nih Bu Siti? Di apa ini anak nih kalau nggak bisa beli sepatu? Apakah suruh pulang atau gimana Bu Siti? Biasanya ada toleransi. Iya. Toleransi. Toleransi seperti apa Bu Siti? Dengan diberikan jalan keluar, misalnya begitu, jalan keluar. Mungkin ada bantuan. Ya. Ya. Nah, inilah yang saya maksud ya, benar-benar sekali Mbak Bu Siti ya. Jadi kalau posisi yang seperti ini ada yang tidak mampu beli ya. Beda yang tadi ya. Tadi dia mampu beli tapi dia nggak suka warna hitam. Yang ini dia nggak mampu beli. Nah, ada 3 kemungkinan. Pertama mungkin kalau gurunya bisa belikan ya belikan sepatu. Atau kalau nggak bisa belikan sendiri ya ngajak iuran ya Bu ya. Atau misalnya kalau juga iuran juga nggak mungkin ya diberikan dispensasi tadi Bu ya. Iya. Diberikan dispensasi. Ya itulah fungsinya. Jadi nggak bisa semuanya ya kita suruh pulang terus kita suruh nyuri ya dan nggak peduli ya, nyuri tetangga kayak ya nggak boleh juga kayak gitu ya. Kita juga harus gunakan hati. Baik, yang kelima Pak Said, kita lanjut saja materinya. Yang terakhir nih, jurus terakhir adalah apa? T-nya apa nih? Kira-kira siapa yang tahu nih T-nya? Udah dibuka dulu sama Pak Said. Ya, yang terakhir adalah tough ya. Tough ini adalah kuat ya, tangguh. Gitu. Tangguh ya, tough ya. Jadi ada 5 jurus fight ini. Ada yang bisa mengulangi nggak nih? Yang 5. Saya Pak, Ya, siapa nih? Ermisola. Iya, Ibu Hermes ini luar biasa. Ya, silakan Bu. Okay, number 1 is first. Iya, mantap. Number 2, integrity. Iya, mantap. Number 3, God, Allah atau Tuhan. Ya. Number 4, heart. Gunakan mantap. hati. Ya. Number 5, the last one is tough. Ya, Tangguh. mantap. 2 jempol untuk Bu Sola. Ya, saudara. Terima kasih Pak. Iya, luar biasa nih Bu Sola. Menyimak terus ya Bu ya. Iya Pak, Iya, oke. saya butuh motivasi ini Pak. Iya. Baik Bu, jadi itu tadi yang bisa kami sampaikan. Jadi udah habis nih waktu saya Pak. Saya masih ada. Jadi gini Pak, kita tutup aja materi kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau sudah dibuka nih Pak Said. Jadi kita tutup. Sebelum saya tutup nih, saya ada sebuah pantun nih. Ya. Boleh Pak Said, saya ada sebuah pantun nih. Tapi kalau saya bilang sampilannya bilang cakep ya. Siap. Siap. Siap ya. Ya. Siap. Mulai. Jalan-jalan ke Kota Padang. Cakep. Kita membeli rendang. Cakep. Kalau mau hidupmu senang, Cakep. dari muda harus berjuang. Ya, itu dia Bapak Ibu. Semoga pemaparan tadi bermanfaat terutama bagi saya sendiri. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.